Hai, ketemu lagi saya Lutfi Eka Dewi. Saya Kartika Dewi. Dan saya Elvira Septaviani Andarista. Dalam video kali ini, kelompok kita akan membahas tentang model portofolio Markowitz yang membahas dua jurnal, di antaranya latar belakang, metodologi jurnal, hasil penelitian, serta perbedaan di antara kedua jurnal. Judul jurnal pertama yaitu analisis pemilihan portofolio optimal dengan model dan pengembangan dari portofolio Markowitz. Studi pada Indeks Bisnis 27 di Bursa Efek Indonesia pada periode 2011 dan 2013. Saham merupakan salah satu aset finansial yang paling menarik untuk diperdagangkan oleh para investor dan emiten di pasar modal sebab memiliki karakter unik. Hal tersebut dikarenakan mampu memberikan keuntungan atau tingkat pengembalian atau return yang cukup menjanjikan daripada aset lainnya. Namun, investasi saham dapat memberikan kerugian juga, sebab adanya faktor risiko. Faktor risiko tersebut dapat ditinjau dari karakteristik harga saham yang fluktuatif, tergantung dari kondisi pasar saat ini, yaitu permintaan dan penawaran serta kinerja dari para emiten. Keputusan investasi saham di pasar modal umumnya dipengaruhi oleh kedua faktor yang di atas, yakni faktor tingkat pengembalian atau return dan faktor risiko atau risk. Hubungan kedua faktor ini berbanding lurus. Artinya, hubungan kedua faktor ini berbanding lurus apabila return yang diharapkan tinggi, maka risiko dalam memperolehnya tinggi pula. Dan jika return rendah, maka tingkat risiko yang akan diambil rendah juga. Menyikapi risiko ini, terdapat 3 macam jenis investor dalam menghadapinya, yaitu investor yang mencari risiko, risk seeker, investor yang terhadap risiko, risk neutral, dan investor yang menghindari risiko, risk aversion. Menurut Tendelin 2010-156. Medpen kali ini dalam jurnal ini, penelitian ini menggunakan explanatory research dengan pendekatan kuantitatif. Explanatory research ini memuat penyajian data yang sistematis, faktual, dan akurat mengenai sifat-sifat populasi tertentu. Dalam penelitian ini, peneliti mengembangkan konsep yang bermula dari mengumpulkan fakta terkait dengan melakukan uji hipotesis dari objek yang diteliti. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 10 perusahaan yang terdaftar di Indeks Bisnis periode 2011-2013. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara non-statistik dengan membaca tabel-tabel, grafik-grafik, atau angka yang tersedia, kemudian dijabarkan dan ditafsirkan. Analisis data dengan menggunakan 3 model portofolio, yaitu MV, DD, dan MAD. Kesimpulan dari jurnal di atas yaitu observasi pada 10 saham terpilih pada Indeks Bisnis 27 pada periode Januari sampai Desember 2013 telah menghasilkan portofolio optimal dengan menggunakan 3 model portofolio Markowitz dan mengembangannya antara lain model mean variance, downside deviation, dan mean absolute deviation. Model MAD merupakan model yang terbaik dalam menghasilkan tingkat pengembalian yang paling tinggi daripada model DD dan MT. Model MAD ini memiliki tingkat pengembalian sebesar 4,045%. Model DD merupakan model yang mampu menawarkan resiko paling rendah daripada model MV dan MAD. Tingkat resiko yang ditawarkan sebesar 0,032%. Untuk mengetahui kinerja optimal dari ketiga portofolio, penelitian menggunakan indeks shock sebagai cara untuk menentukan reward to variability ratio. Penelitian ini menemukan
reward to variability ratio sebesar 121,043 yang dimiliki oleh model portofolio MAD. Selanjutnya, jurnal yang kedua yang berjudul Analisis Portofolio Pendekatan Kapital Aset, Pricing Model dan Model Markowitz Efficient Portfolio sebagai preferensi investor terhadap pemilihan saham di pasar modal Indonesia. Latar belakang, saham sebagai salah satu instrumen pasar modal yang aktif diperjualbelikan bisa dijadikan pilihan bagi investor untuk mengalokasikan dana yang mereka miliki. Saham juga merupakan objek investasi yang sangat rentan terhadap perubahan yang terjadi. Oleh karena itu, analisis terhadap portofolio saham dengan menggunakan data-data dari 2004 sampai 2008 sangat tepat, mengingat pada tahun tersebut berbagai perubahan yang semula tidak diprediksikan terjadi akibat atas ketidakpastian. Rasionalitas investor diukur dengan melihat sejauh mana keberhasilan dalam memilih saham. Investor rasional hanya memiliki portofolio optimal, yaitu portofolio yang dimiliki dari beberapa portofolio yang efisien. Portofolio yang diefisien merupakan portofolio yang memberikan tingkat return yang tinggi pada tingkat risiko tertentu atau portofolio yang memberikan tingkat risiko terkecil pada tingkat return tertentu. Untuk itulah, para investor perlu untuk melakukan diversi portofolio yang sangat efisien dengan kombinasi berbagai sekuritas dengan porsi yang tepat sehingga expected return maksimal akan tetap risiko minimal. Metode penelitian yang pertama, pendekatan penelitian. Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian berdasarkan tingkat eksplanasi, yaitu jenis penelitian komparatif yang meliputi data kualitatif, yaitu data yang berupa gambar umum perusahaan serta analisis fundamental perusahaan yang datanya diperoleh di PT Bursa Efek Indonesia dan data pustaka dengan pendekatan secara ilmiah. Data kuantitatif yaitu meliputi indeks LQ45 dan Jakarta Islamic Index dengan saham perusahaan yang dimiliki dari sampel penelitian. Selama periode 5 tahun dari 2004 sampai 2008 yang datanya juga diperoleh dari PT Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, teknik analisis data. Penelitian ini dilakukan pada indeks saham LQ45 dengan CII sebagai populasi. Dengan mengambil sampel 10 saham yang ada pada kedua indeks tersebut, data yang digunakan merupakan data sekunder. Data bersumber dari XDX Monthly Statistik tahun 2003 sampai 2008. Data yang dibutuhkan berupa harga saham saat IPO atau harga saham saat perdana. Data harga saham di tiap periode pada masing-masing perusahaan, nilai dividen dan summary marketing trending dari JII dan LQ45 yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia. Teknik penghitungan data dalam penelitian ini menggunakan Discover Excel dengan menggunakan data dan rumus untuk memudah perhitungan return portfolio dengan perhitungan risk dan type. Dalam analisis CAMPM menggunakan analisis beta dan Markowitz Efficient Portfolio menggunakan standar deviasi melalui urutan langkah perhitungan return sebagai berikut. Kesimpulan pada jurnal kedua, yang pertama, dari penelitian ini telah diketahui tingkat portofolio optimal dan return yang diperoleh lebih besar pada indeks saham dalam Jakarta Islamic Index atau JII karena memiliki minimum risk dengan tingkat likuidasi yang tinggi dan berkualitas syariah. Dan hal ini juga dikarenakan aktivitas nilai perdagangan saham memiliki karakteristik dalam keikutsertaan emiten bagi sahamnya yang tercantum dalam indeks JII. Sedangkan indeks LQ45 memiliki nilai return yang diikuti oleh nilai ekspektasi beta yang besar karena saham yang tercatat dalam indeks LQ45 memiliki nilai saham yang berfluktuasi
sehingga lebih disarankan untuk melakukan investasi dalam saham LQ45 dalam jangka waktu yang pendek karena likuiditas saham-saham yang dimiliki. Kedua, berdasarkan analisis dengan menggunakan dua model analisis portofolio, saham yang memiliki tingkat expected return yang optimal yaitu pada saham sektor perkebunan seperti PT London Sumatra Plantation Tbk dan PT Bakri Sumatra Plantation Tbk. Sedangkan saham PT Bumi Resources Tbk bisa dijadikan sebagai pilihan investasi pada sektor pertambangan. Hal ini jelas terlihat pada analisis sektoral yang telah dijelaskan pada bab 3, bahwa untuk saat ini kedua sektor memiliki prospek dan peluang investasi yang tepat pada pasar modal Indonesia. Ketiga, jual beli saham dengan niat dan tujuan memperoleh penambahan modal, memperoleh aset likuid, maupun mengharap dividen dengan memilikinya sampai jatuh tempo untuk efek syariah, di samping dapat difungsikan sewaktu-waktu dapat dijual. Keuntungannya berupa capital gains dengan kenaikan nilai saham seiring kenaikan nilai dan kinerja perusahaan penerbit atau emiten dalam rangka menghidupkan investasi yang akan mengembangkan kinerja perusahaan. Namun, ketika aktivitas jual beli saham tersebut disalahgunakan dan menjadi alat spekulasi mengejar keuntungan di atas kerugian pada pihak lain, maka hukumnya haram karena berubah menjadi perjudian saham. Keempat, segala transaksi investasi diserahkan kembali kepada masing-masing individu ataupun investor yang menginginkan berinvestasi secara syariah dengan tetap berpatokan pada hukum Islam dan fatwa DSN dalam berinvestasi secara syariah di JII, dan setiap nilai return atau keuntungan yang diperoleh oleh tiap investor harus ada biaya transaksi, baik biaya transaksi pada broker, biaya pajak, dan biaya untuk zakat sebesar 2,5% yang dikeluarkan oleh masing-masing investor pada setiap perolehan keuntungan. Perbedaan dari kedua jurnal di atas yaitu yang pertama adalah Capital Asset Pricing Model atau CAPM. Model CAPM merupakan pengembangan teori portofolio yang dikemukakan oleh Markowitz dengan memperkenalkan istilah baru yaitu resiko sistematik dan resiko spesifik atau resiko tidak sistematik. Capital Asset Pricing Model mengasumsikan bahwa pasar saham yang ideal adalah pasar saham yang besar dan para investor adalah para price takers. Tidak ada pajak maupun biaya transaksi. Semua aset dapat diperdagangkan secara umum dan para investor dapat meminjam maupun meminjamkan pada jumlah yang tidak terbatas pada tingkat suku bunga tetap yang tidak beresiko. Dengan asumsi ini, semua investor memiliki portofolio yang resikonya identik. Asumsi-asumsi pada model CAPM. Pertama, investor akan mendiversifikasikan portofolionya dan memilih portofolio yang optimal sesuai dengan garis portofolio efisien. Kedua, semua investor mempunyai distribusi probabilitas tingkat return masa depan yang identik. Ketiga, semua investor memiliki periode waktu yang sama. Keempat, semua investor dapat meminjam atau meminjamkan uang pada tingkat return yang bebas risiko.
Selanjutnya yaitu model portofolio Markowitz menyatakan bahwa jika resiko dianggap sebagai suatu masalah yang tidak disukai oleh investor, maka pemilihan portofolio yang hanya didasarkan pada sekuritas yang hanya dinilai rendah merupakan satu metode pemilihan portofolio yang kurang baik. Pemilihan ini dilakukan tanpa mempertimbangkan diversifikasi portofolio terhadap resiko. Asumsi-asumsi dalam model portofolio Markowitz. Pertama, waktu yang diberikan hanya satu periode. Kedua, tidak ada biaya transaksi. Ketiga, preferensi investor hanya berdasarkan pada ekspektasi imbal hasil dan risiko dari portofolio. Dan keempat, tidak ada jaminan pinjaman maupun simpanan bebas risiko. Sekian pembahasan dari kelompok kami, semoga bermanfaat dan terima kasih.